17 pemirsa, race yang sangat-sangat penting sekali bagi seluruh tim balap kelereng di Liga 2 ini, karena di dua race ini akan menentukan siapakah tim yang akan juara untuk kali pertama di Liga 2 Marberan Indonesia. Dan masih bersama saya pemirsa, Edgar Sujatmoko, komentator yang setia menemani Anda dari awal musim hingga menjelang Liga balap kelereng ini berakhir. Tentu sebuah kehormatan menjadi pemandu Anda selama 17 pekan ini. Dan saya juga berterima kasih kepada Anda pemirsa yang telah setia menyaksikan Liga balap kelereng ini dari race pertama hingga race 17. Tentu Anda yang telah menyaksikan Liga balap kelereng dari awal pasti paham betapa sengitnya persaingan di setiap race-nya, apalagi persaingan di klasemen Liga sangat-sangatlah ketat. Dan inilah klasemen sementara pemirsa, dan Persis Solo berhasil meruntuhkan tahta Sriwijaya Palembang yang sudah lama dipertahankan sejak race week ketiga. Namun di race 16 lalu, Sriwijaya Palembang harus lengser pemirsa, dan kini Laskar Wong Kito itu berada di urutan ketiga di bawah Patience Medan yang mengumpulkan 163 poin, hanya berjarak 4 poin saja. Namun posisi Sriwijaya Palembang itu juga rawan digeser oleh PSM Jakarta yang hanya selisih 1 poin saja pemirsa. Selain itu yang perlu diwaspadai adalah Sulit United dan Cilegon United yang keduanya memiliki 154 poin. Sementara persaingan di zona merah masih diperebutkan oleh 4 tim pemirsa, yang di Martapura, Badak Lampung, Perserang-Serang dan juga PSPS Riau. Kita lihat saja di dua race ini pemirsa, siapakah yang akan memanfaatkan sisa race ini untuk keluar dari zona degradasi. Namun peluang Martapura untuk menggeser PSPS Riau sangatlah kecil, karena Martapura harus bisa finish minimal kedua dengan syarat PSPS Riau tidak mendapatkan poin di sisa dua race ini. Dan inilah starting grid di race ini pemirsa. Nah, PSM Jakarta untuk kali ketiga akan start pertama di musim ini setelah 3 kali finish pertama. Dan Laskar Mataram itu akan menurunkan markman andalannya untuk mengembangkan misi menang back to back di race ini agar bisa melengsarkan sang rival abadinya yang berada di posisi pertama klasemen saat ini. Sementara PSMS Medan menurunkan balancernya pemirsa, dan Persis Solo di posisi 2 juga menurunkan markmannya. Tampaknya dua tim dengan rivalitas tinggi ini akan coba bertahan di race kali ini pemirsa. Dan pemain bertipe menyerang hanya diturunkan oleh PSPS Biak Numfor dan PSS Cilacap. Dan kita lihat penampakan sirkuit Bukit Peusar, sirkuit ke-17 di Liga 2. Terlihat sirkuit ini didominasi oleh track lurus pemirsa. Tentu ini akan menguntungkan PSPS Biak Numfor yang menurunkan sprinternya. Namun di tikungan ke-6 dan tikungan ke-14 perlu diwaspadai, karena dua tikungan itu sangat curam pemirsa. Dan gemuruh kemeriahan penonton tidak pernah sepi pemirsa. Teriakan dan nyanyian mereka selalu memenuhi sisi sirkuit, dan juga spanduk tetap mereka bawa sebagai bentuk dukungan kepada tim kembahan mereka yang turun di race ini. Dan sebentar lagi akan dimulai pemirsa. Seluruh tim balap kelereng sudah bersiap di garis start. Kita hanya menunggu lampu start dinyalakan. Dan ya, lampu start akhirnya menyala, dan race 17 Bukit Peusar melaju. Dan luar biasa Sriwijaya Palembang pemirsa langsung memimpin balapan dan sekaligus meninggalkan musuh-musuhnya. Tampaknya Sriwijaya Palembang akan mengerahkan kemampuan terbaiknya di race ini agar bisa kembali lagi ke puncak klasemen yang telah direbut oleh Persis Solo pemirsa. Namun balapan baru saja dimulai, masih jauh perjalanan Sriwijaya Palembang untuk memenangi race 17 ini pemirsa. Ada banyak rintangan dan perlawanan yang harus dihadapi selama 15 lap. Nah, terlihat PSM Jakarta menyerang di sana, tidak mampu bertahan Sriwijaya Palembang dalam mempertahankan keunggulannya di awal race ini. Namun jaraknya masih dekat pemirsa, masih ada waktu melakukan serangan balik dan menyerang Sriwijaya Palembang di sana. Serangan balik Sriwijaya Palembang berhasil pemirsa, berhasil merebut kembali posisi pertamanya. Namun Sriwijaya Palembang harus berhati-hati karena dua tim di belakangnya sangat dekat sekali. Bahkan PSM Jakarta berhasil mendekat dan sangat dekat kini pemirsa. Oh, direbut kembali posisi pertama. Namun mampukah Sriwijaya Palembang melakukan serangan balik lagi seperti yang dilakukan saat keluar dari konveyor di lap ini? Kita lihat saja pemirsa. Dan kesempatan Sriwijaya Palembang untuk menyalip ada di tikungan 14 dan 15 ini. Namun tampaknya akan sulit pemirsa, karena jarak PSM Jakarta cukup jauh di sana, cukup sulit terkejar. Harus melakukan konan yang mulus Sriwijaya Palembang agar bisa lebih mendekat dengan PSM Jakarta.
Dan kali ini tampaknya PSMJ Jakarta sedikit aman, namun ternyata di belakangnya Sriwijaya Palembang siap menerkam, siap merebut kembali posisi pertama yang telah 2 kali hilang dari tangannya selama 3 lap ini. PSMS Medan pemirsa tiba-tiba saja menyalip 2 tim di depannya sehingga langsung memimpin balapan saat ini. Tidak lagi PSMS Medan memimpin pemirsa, karena serangan balik Sriwijaya Palembang berhasil membawanya kembali memimpin balapan di race 17 ini. Namun kembali juga PSMJ Jakarta pemirsa kembali mengejar dan merebut posisi pertama yang sedang dipegang oleh Sriwijaya Palembang. Kita lihat saja apakah bisa direbut kembali atau tidak setelah kembali kehilangan pimpinan balapan di lap ketiga tadi. Lap keempat sudah pemirsa, dan akhirnya Sriwijaya Palembang kembali merasa aman berada di posisi pertama dengan jarak yang cukup jauh dari ancaman para musuhnya yang selalu mencoba merebut pimpinan balapan di sirkuit Bukit Pehusar ini. Dan sendiri saja Sriwijaya Palembang merasa aman kini tampaknya. Tampaknya sudah mulai mendekat pemirsa, mulai mendapatkan tekanan kini Sriwijaya Palembang, tapi kembali longgar lagi tekanan itu karena berhasil menjauh lagi Sriwijaya Palembang dari kejaran para musuhnya. PSMJ Jakarta pemirsa lagi-lagi mendekat dan menyerang, dan di sektor ini cukup rawan disalip. Harus berhati-hati Sriwijaya, dan benar saja pemirsa, 3 tikungan terakhir di sirkuit ini sangat bahaya membuat Sriwijaya disalip. Namun sepertinya Sriwijaya Palembang akan melakukan counter attack lagi karena di sana sangat dekat sekali dengan PSMJ Jakarta, sangat bernafsu untuk menyalip Laskar Mataram itu sepertinya yang berulang kali merebut posisi pertamanya. Terlihat di sana menyerang Sriwijaya Palembang, melakukan counter attack lagi berhasil menyalip PSMJ Jakarta, memimpin lagi pemirsa dan mendapatkan marking telak Laskar Mataram itu sehingga terlempar ke posisi 5 kini. Dan akhirnya Sriwijaya Palembang pemirsa berhasil lepas dari ancaman PSMJ Jakarta yang selalu menekannya selama 5 putaran di race ini. Sriwijaya Palembang melamban, ada bahaya di sana. Martapura terlihat bahaya dan menyalip dan hilang lagi posisi Sriwijaya Palembang pemirsa. Bersisian di sana, namun Martapura berhasil unggul lagi saat memanfaatkan conveyor untuk menambah kecepatannya. Namun di sini harus juga Martapura harus waspada karena Sriwijaya menyalip Martapura di tikungan keempat tadi pemirsa. Penjaga Martapura mengendut pemirsa sehingga dirinya mudah disalip oleh Sriwijaya Palembang, mudah juga direbut posisi pertamanya setelah kembali memimpin balapan. Namun menyerang balik kini mengejar PSMS Medan di sana yang 2 kali tiba-tiba menyalipnya dan merebut posisi pertamanya. Nah, di 4 tikungan ini peluang Sriwijaya Palembang, namun malah disalip Sriwijaya Palembang pemirsa, dan disalip lagi Sriwijaya Palembang. Semakin melemah pertahanan Sriwijaya sepertinya tidak mampu menahan gempuran musuh-musuhnya. Dan sudah 7 lap di race 17 ini pemirsa, dan yang memimpin kali ini adalah PSMS Medan yang berhasil merebut pimpinan balapan secara tidak terduga dari Sriwijaya Palembang di lap sebelumnya. Nah, kita lihat saja pemirsa apakah PSMS Medan mampu bertahan dari Kalteng Putra. Kini ternyata tidak mampu pemirsa karena ia disalip oleh Kalteng Putra dan juga kembali disalip oleh Sriwijaya Palembang. Dan tadi Sriwijaya Palembang sempat menyerang pemirsa, sempat melakukan percobaan untuk merebut posisi pertama dari Kalteng Putra yang saat ini sedang memimpin balapan. Dan cukup aman tampaknya Kalteng Putra pemirsa, cukup jauh dari musuhnya. Namun kembali terkejar kini, kembali mendekat Sriwijaya Palembang di belakang, kembali mengancam posisi Kalteng Putra pemirsa. Setengah lap berlalu ternyata di race ini, dan Kalteng Putra kini memimpin dan kembali memimpin lagi setelah kembali disalip oleh Sriwijaya Palembang. Luar biasa pertahanan Kalteng Putra pemirsa, sangat tenang menghadapi Sriwijaya Palembang tadi, berhasil kembali merebut posisi pertamanya. Luar biasa Kalteng Putra. Jika ketenangannya dalam melawan musuhnya tetap dipertahankan seperti itu, maka bisa saja Kalteng Putra bisa meraih kemenangan pertamanya di musim ini, sekaligus memperbesar peluang untuk juara di race terakhir nanti pemirsa. Namun kita lihat saja apakah Kalteng Putra mampu terhindar dari tekanan mental yang akan terus-menerus diterima di sisa lap ini, yang pastinya akan berat bagi Kalteng Putra dalam mempertahankan keunggulannya yang susah payah didapat selama race ini. Lap 9 pemirsa, disalip Kalteng Putra, namun kembali lagi ketenangan dari Kalteng Putra berhasil membuatnya kembali unggul lagi saat menyalip PSMS Medan di tikungan kedua tadi pemirsa. Nah, terlihat Sriwijaya Palembang di sana sedang berusaha kembali lagi merebut posisi pertamanya dari Kalteng Putra yang sedang unggul kini. PSMS Medan menyalip lagi Kalteng Putra, dan kita lihat saja pemirsa apakah kali ini Kalteng Putra mampu untuk merebut kembali pimpinan balapannya, dan kali ini mengancam. Sayang sekali di marking upaya Kalteng Putra sehingga counter attack-nya gagal pemirsa. Dan terlihat jauh sekali PSMS Medan di sana, tampaknya mulai superior. Sang ayam Kinantan kini meninggalkan para kompetitornya itu. Lap 10 pemirsa, tersisa 5 lap lagi. Badak Lampung pemirsa keluar lintasan di race 17 ini dan menjadi tim pertama yang gagal finish pemirsa. Tentu hasil ini akan menyulitkan Badak Lampung untuk keluar dari zona degradasi pemirsa. Apalagi tersisa 1 race lagi. Kalteng Putra luar biasa pemirsa berhasil menyalip PSMS Medan, namun ada perseorangan Ropen tidak bertahan
keunggulan dari Kalteng Putra. Lagi-lagi Kalteng Putra unggul pemirsa. Sangat luar biasa Kalteng Putra. Ketenangan saat kehilangan pos pertamanya patut diajukan jempol. Sangat impresif sekali. Oh, namun kembali menyerang, sayang sekali bersama Ropen. Oh, sepertinya sudah menyalip pemirsa. Kita lihat apakah menyalip. Dan benar saja pemirsa. Namun kembali direbut lagi oleh Kalteng Putra lagi pemirsa. Namun harus pasang penjagaan Kalteng Putra, harus bertahan. Oh, penjagaan Kalteng Putra berhasil pemirsa membuat Persela Ropen mundur ke belakang. Namun yang menggantikan menyerang kini adalah Persela Medan yang terlihat sangat bahaya. Dan lagi-lagi disalip pemirsa. Tapi di sana lagi-lagi Kalteng Putra mampu merebut kembali posisi pertamanya yang sempat hilang dari tangannya. Nah, terlihat di sana yang menempati posisi 2 kini adalah Persiba Balikpapan yang mulai mendekat dengan Kalteng Putra. Ada Cilegon United juga di sana. Harus berhati-hati Kalteng Putra pemirsa, harus tenang, jangan kehilangan fokus lagi. Tersisa 3 lap lagi Kalteng Putra, harus tetap fokus, tetap tenang juga agar nanti saat direbut posisi pertamanya ia bisa menyalip lagi seperti yang dilakukan di lap-lap sebelumnya pemirsa. Oh, disalip Kalteng Putra pemirsa, pantulan di dinding lintasan berhasil dimanfaatkan oleh Cilegon United sehingga mampu menghindari marking yang dipasang oleh pemain Kalteng Putra. Nah, kita lihat saja pemirsa, apakah Kalteng Putra mampu untuk merebut kembali posisi pertamanya lagi. Dan tampaknya akan direbut lagi pemirsa. Menyerang Kalteng Putra di sana, mulai mendekat dan lagi-lagi Kalteng Putra pemirsa lagi-lagi kembali memimpin balapan saat sebelumnya direbut posisi pertamanya. Luar biasa Kalteng Putra dan melakukan serangan balik terhadap lawan-lawannya yang sering merebut pimpinan balapannya. Jika performa dan ketenangan Kalteng Putra seperti ini terus dipertahankan hingga 2 lap ke depan, maka bisa saja Kalteng Putra akan memenangi race di sirkuit Bukit Payusar ini dan sekaligus mendekatkan jarak dengan sang pimpinan balapan. Namun misi bertahan di 2 lap terakhir ini tentu akan sulit pemirsa, karena saat ini jarak Kalteng Putra dengan musuh-musuhnya sangat dekat sekali pemirsa. Maka Persiba Balikpapan sedang menyerang kini. Apakah mampu bertahan Kalteng Putra pemirsa di tikungan-tikungan terakhir nanti yang sering mengancam posisinya? Oh, tapi kita lihat Cilegon United pemirsa tiba-tiba saja berada di depan menyalip Kalteng Putra dan Persiba Balikpapan dan langsung memimpin balapan menuju lap terakhir di race ini pemirsa. Dan terlihat persisian keduanya di sana saat masuk conveyor. Keduanya sudah keluar, menang kecepatan Cilegon United. Namun kalau adu konan di tikungan kedua lagi, tapi tampaknya akan menyalip Cilegon United di sana pemirsa. Kita lihat, oh, di marking saja oleh Kalteng Putra membuat jarak Cilegon United semakin menjauh. Namun bukan berarti serangan yang diterima akan longgar pemirsa, karena banyak tim di belakangnya sedang mengejar. Oh, posisi di urutan kedua berganti terus menerus pemirsa. Keseruan terjadi dalam perebutan posisi kedua membuat posisi berubah total pemirsa, semakin mendekatkan saja. Oh, semen Padang menyalip Kalteng Putra, tapi unggul lagi Kalteng Putra. Tapi Cilegon United di posisi pertama, lagi-lagi Kalteng Putra pemirsa 2 kali disalip, 2 kali pula mampu merebut posisi pertamanya. Luar biasa Kalteng Putra, pertahanannya sangat kokoh. Dan inilah lap terakhir pemirsa, lap paling menegangkan, paling seru tentunya, dan lap yang akan menentukan kemenangan Kalteng Putra yang sangat luar biasa di race ini, sangat tenang sekali. Dan kini ketenangan Kalteng Putra sedang diusir oleh Cilegon United pemirsa. Kita lihat dan direbut lagi posisi pertamanya oleh Cilegon United lagi. Namun apakah Kalteng Putra mampu untuk kembali unggul pemirsa? Dan di posisi 2 kini disalip lagi pemirsa, namun kembali menyalip Persela Medan lagi, dan sepertinya akan menyalip Cilegon United kembali lagi di posisi pertama lagi Kalteng Putra. Dan apakah mampu bertahan di sektor ini? Karena di sini sangat rawan pemirsa, sangat bahaya, tapi tampaknya akan menang dan berhasil pemirsa. Dan finish, akhirnya Kalteng Putra berhasil meraih kemenangan pertamanya di Liga 2 di musim ini pemirsa. Ketenangan dari Kalteng Putra yang tidak tergesa-gesa dalam menyalip musuhnya berhasil mengantongi 25 poin dari race ini yang membuatnya meraih kemenangan yang sangat penting sekali untuk bersaing memperebutkan gelar juara. Luar biasa Kalteng Putra, pendampingan yang sangat layak untuk menang di race ini. Dan inilah hasil race di sirkuit Bukit Payusar ini pemirsa, di mana Kalteng Putra yang sangat tenang di race kali ini berhasil menang untuk kali pertama dengan Cilegon United di posisi kedua yang on fire di akhir-akhir lap. Dan di posisi ketiga ada Persela Medan yang juga konsisten penampilannya, sementara sang pimpinan klasemen yang di Persis Solo sangat jarang bersaing di baris depan sehingga finish di posisi 8. Namun tidaklah buruk pemirsa, dan Sriwijaya Palembang yang menargetkan menang ternyata harus puas finish ke-6. Tentu hasil ini akan memperburuk posisinya di klasemen nanti, dan juga yang semakin buruk posisinya adalah pada Lampung pemirsa karena tidak mendapatkan poin dari race ini. Dan inilah replay race ini, dan langsung dibuka dengan aksi PSM Jakarta yang menyalip Sriwijaya Palembang pemirsa. PSM Jakarta memang on fire di awal lap ini, sering menyalip musuh-musuhnya untuk merebut posisi pertama.
Dan di lap kedua, lagi-lagi kita diperlihatkan aksi menyalip PSM Jakarta yang kembali lagi menyalip Sriwijaya Palembang. Kedua tim ini memang sering disorot pemirsa, sering disorot di awal race 17 ini. Namun Sriwijaya Palembang bukannya tanpa perlawanan pemirsa. Terlihat di sana Sriwijaya Palembang berhasil mengejar PSM Jakarta dan menembus pertahanan Laskar Mataram itu sehingga berhasil kembali lagi posisi pertama. Namun posisi Sriwijaya Palembang tidaklah bertahan lama karena di sektor paling bahaya di sirkuit ini berhasil ditaklukkan oleh Martapura sekaligus berhasil merebut posisi pertama dari Sriwijaya Palembang. Di lap ke-6, PSM Medan berhasil menerobos ke posisi pertama setelah menutup laju satu persatu tim di depannya dan cara agresif sekali pemirsa. Dan di lap ke-7 lah, Kalteng Putra mulai menunjukkan tajinya di race ini dengan diawali menyalip PSM Medan yang lemah dalam memarking pemirsa. Dan inilah satu-satunya insiden yang terjadi di race ini pemirsa yang dialami oleh Badak Lampung yang sempat terkendala masuk konveyor sebelum dihempas keluar lintasan. Di lap 11 kembali PSM Medan menjadi musuh terberat Kalteng Putra karena sang ayam Kinantan ini sering merebut posisi pertama Kalteng Putra seperti yang terjadi di lap 11 ini pemirsa. Namun tentu saja Kalteng Putra langsung merebut kembali pimpinan balapan itu. Dan tim lain yang juga merebut posisi pertama Kalteng Putra yang juga sering mengganggu Laskar Isen Mulai itu adalah Cilegon United pemirsa. Di sana Cilegon United tiba-tiba menyalip, menerobos langsung posisi pertama. Dan kembali sang rebut posisi pertama terjadi di sektor ini pemirsa. Awalnya Semen Padang berhasil menyalip Kalteng Putra, namun Kalteng Putra kembali memegang pimpinan balapan. Tapi ternyata Cilegon United berhasil menerobos lagi posisi pertama. Namun sangat luar biasa Kalteng Putra pemirsa, kembali lagi posisi pertama sama memanfaatkan kesalahan Cilegon United. Namun inilah momen kemenangan Kalteng Putra, momen di mana Kalteng Putra menyalip satu persatu musuhnya dengan diawali menyalip PSM Medan, lalu berakhir menyalip Cilegon United yang tampaknya akan menang pemirsa. Namun sayang sekali harus pupus karena Kalteng Putra lah yang meraih kemenangan perdana di musim ini. Dan kita lihat klasemen pemirsa setelah race 17 ini usai. Dan ternyata kembali lagi pimpinan klasemen berganti. Kini yang memegang puncak klasemen adalah PSM Medan dengan total poin sementara adalah 179 poin, berjarak 5 poin dari Cilegon United dan juga Kalteng Putra yang sama-sama mengumpulkan 174 poin. Sementara Persis Solo yang sebelumnya memegang tahta klasemen kini berada di posisi 4 dengan Sriwijaya Palembang di bawahnya yang semakin terpuruk saja pemirsa karena berjarak 10 poin dari sang pimpinan klasemen. Tentu akan sulit bagi Sriwijaya Palembang untuk menjuarai Liga 2 ini kecuali jika Laskar Wong Kito itu mampu menang di race terakhir nanti. Dan terlihat pemirsa terdapat 4 tim yang masih memiliki peluang juara, namun peluangnya sangat kecil sekali. 4 tim peringkat 6 hingga 9 ini harus menang di race terakhir nanti, tapi dengan syarat tentunya tim-tim di atasnya harus keluar lintasan. Sementara Martapura sudah dipastikan degradasi pemirsa karena poinnya tidak akan bisa melewati poin PSPS Riau. Dan akhirnya pemirsa pendukung Kalteng Putra melihat tim kembangan mereka menang di ajang Liga 2 ini. Kemenangan ini tentunya sangat penting sekali karena Kalteng Putra langsung menempati peringkat 3 di klasemen sementara Liga 2 dan sekaligus memperbesar peluang juara dan promosi tentunya di musim ini. Dan berakhir pertemuan kita di race ini pemirsa, race yang membuat perebutan juara semakin sengit saja dan persaingan gelar juara Liga 2 ini akan ditentukan minggu depan di race terakhir nanti. Dan yang difavoritkan juara adalah PSM Medan yang sedang berada di puncak klasemen. Sebelum kita berpisah pemirsa, pastikan Anda mendukung Mabaran Indonesia dengan menekan tombol like dan subscribe serta bagikan race Liga Balap Kelereng ini agar semakin banyak yang bergabung dengan Anda. Kita bertemu lagi di final race nanti pemirsa dan sampai jumpa.